Hai guys, ini untuk weekly reading untuk 5 sampai 11 April untuk kalian. Kita akan lihat untuk dimulai dari seperti biasa Capricorn, Taurus dan Virgo 5 sampai 11 April. Ini general reading, bukan percintaan, tapi mungkin kita akan lihat apa yang akan mudah-mudahan bisa resonate sama kalian semua. Oke, 5 sampai 11 April Capricorn, Taurus dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. General energi kalian Capricorn, Taurus, dan Virgo ini terkait dengan soulmate relationship, tentang mungkin dengan pasangan, tentang deal bersama seseorang. Tapi ini sorry, untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo, soulmate relationship mungkin berhubungan dengan percintaan dengan seseorang, new romance with spiritual basis. Jadi seseorang yang mungkin ada spiritual basis yang kamu ciptakan connection terhadap kamu dengan seseorang. Untuk Capricorn, rest, you've been working hard, mungkin terkait dengan situasi pekerjaan, kamu banyak pikiran terkait dengan percintaan, terkait dengan seseorang. Katanya dibutuhkan untuk lebih banyak beristirahat. Oke. Untuk Taurus, set your sight higher. Sorry. Untuk Taurus, increase your standard. Jadi terkait dengan siapapun berhadapan dengan kamu jangan settle terhadap sesuatu hal yang gak lagi bekerja dengan kamu, gitu ya, kurang lebih pesannya. Untuk Virgo di 5 sampai 11 April, father healing. Jadi terkait dengan apapun permasalahan kamu dengan seseorang bersama dengan seseorang terkasih, mungkin ada sesuatu permasalahan, kamu harus menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Oke. Kita akan lihat Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk 5 sampai 11 April. Untuk Capricorn, resting. Apa yang dia harus ketahui untuk Capricorn? Untuk Taurus, set your sight higher. Untuk Virgo, father healing. Oke. Bisa berkaitan dengan seseorang yang punya psychic, yang punya intuisinya tuh dalam banget, intuisinya tuh on point dalam sesuatu hal. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan kita harus lebih percaya diri terkait dengan sesuatu hal, intuisi kita, apa yang intuisi kita katakan terhadap suatu kondisi lah, atau seseorang lah, gitu ya. The High Priestess tuh ibaratnya harus lebih percaya sama intuisi kamu terkait dengan situasi atau seseorang. Oke. Di sini untuk Capricorn, rest, tadi aku udah bilang, rest and soulmate relationship terkait dengan pasangan, mungkin terkait dengan pekerjaan, pikiran. Kalau misalnya yang aku lihat, mungkin seseorang di sini untuk kamu Capricorn, ini jadi energi yang aku lihat untuk diri kamu, mungkin akan ada suatu peluang dari kejauhan, ada seseorang yang akan menghubungi mungkin terkait dengan suatu peluang kecil, effort kecil, bantuan mungkin finansial yang membuat kamu punya financial difficulty. Tapi ya, ibaratnya kalau kamu menunggu seseorang untuk memberikan finansial bantuan, itu akan datang dari kejauhan. Oke. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu pikirin terkait dengan suatu peluang atau masalah keuangan. Oke. Jadi mungkin ada kemungkinan ada informasi dari kejauhan yang akan memberikan entah bantuan atau mungkin informasi dari kejauhan. Terkait dengan siapapun orang yang menghubungi kamu harus lebih percaya sama intuisi kamu. Apakah kamu mau menerima bantuan tersebut? Apakah kamu pokoknya apapun bantuan yang diberikan, apapun pesan informasi yang diberikan dengan orang tersebut, ada sesuatu hal yang kamu harus percaya terkait dengan intuisi kamu. Oke. Six of Swords dengan Page of Pentacles ibaratnya bisa bantuan. Mungkin seseorang membantu dalam membantu memberikan kayak untuk tiket kah, bantuan tiket kah, bantuan finansial kah, seperti itu. Oke. Untuk zodiak Taurus, set your sight higher terkait dengan soulmate relationship atau terkait dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah soulmate kamu. Sorry. Jadi di sini yang aku lihat apapun situasi yang bikin kamu kaget, misalnya tiba-tiba ada suatu berita atau kabar yang bikin kamu kaget dan kamu gak tahu apa yang harus kamu lakukan, dan kamu mungkin mendelay sesuatu hal atau kamu gak mau mengambil suatu keputusan terlalu buru-buru terkait dengan apapun surprise, terkait dengan apapun suatu kejutan, kamu harus lebih percaya sama intuisi kamu terkait dengan situasi yang harus diambil atau keputusan yang diambil. Dan kamu juga harus percaya bahwa kamu harus meng-increase standar kamu terhadap sesuatu hal. Kamu harus berekspektasi
berekspektasi lebih terkait dengan situasi. Jadi kalau misalnya berada dalam situasi yang merasa terperangkap dalam pemikiran kamu merasa takut mengambil keputusan, kamu nggak yakin terkait dengan sesuatu hal, ibaratnya kamu tuh harus berekspektasi lebih kalau kamu punya kemampuan yang lebih dari itu. Jadi jangan terperangkap dalam pemikiran kamu sendiri itu, dan jangan ibaratnya mungkin pada saat ini kamu memilih untuk selalu memikirkan untuk mengambil suatu keputusan kah, mengambil suatu hal kah, menggunakan logika kamu memisahkan antara logika dan emosi kamu. Oke? Terkait dengan situasi mungkin kamu tahu jawaban yang harus kamu ambil, Taurus, tapi kamu memilih untuk tidak untuk mengambil terlalu buru-buru. Itu yang aku lihat. Oke, untuk Virgo, tadi yang aku bilang father healing terkait dengan siapapun yang berhadapan dengan kamu, Virgo. Di sini yang aku lihat kalau memang kamu merasa atau berkaitan dengan seseorang yang kamu anggap kamu cintai, kamu invest secara emotionally dalam sesuatu hal, dalam hubungan, dalam pekerjaan. Ibaratnya di sini akan ada suatu clarity yang akan kamu dapat yang akhirnya merubah diri kamu dengan dalam path jalan kamu, yang akhirnya mungkin kamu merasa nggak cukup yang diberikan oleh orang tersebut, kamu merasa kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih, tapi mungkin kamu tidak mendapatkan sesuatu return atau balasan yang lebih baik dari orang tersebut gitu ya. Apapun permasalahan yang terjadi sama kamu harus lebih menyerahkan segala sesuatu halnya sama Tuhan. Apapun clarity, apapun pencerahan dalam suatu keadaan yang akhirnya memaksakan kamu memilih untuk pergi meninggalkan suatu keadaan atau meninggalkan seseorang, ibaratnya kamu harus lebih memasrahkan terhadap Tuhan. Oke? Kita akan ke Aries Leo dengan Sagittarius di 5 April sampai 11 April. Maaf guys, ini agak bindeng. 5 sampai 11 April untuk Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, Aries, Leo dengan Sagittarius di 5 sampai 11. Aries, Leo dengan Sagittarius. Kok ini kita ambil lagi ya guys. Sekarang ini kartunya sama kayak Capricorn, Taurus, dan Virgo. Jadi mungkin aku nggak shuffle yang baik, tapi kita akan lihat karena kartunya mungkin sama banget. Karena ini nempel banget kartunya. Oke, Aries, Leo dengan Sagittarius. Mungkin mesti Aries, Leo dengan Sagittarius. Oke, Aries, Leo dengan Sagittarius. Oke. Untuk general energi Aries, Leo dengan Sagittarius di sini ibaratnya mesti diingatkan terhadap kamu, ibaratnya kalau memang kamu menerima suatu bantuan, menerima support dari seseorang, kamu harus bisa ibaratnya memberikan kesempatan kepada mereka yang mereka ingin care terhadap sama kamu, ibaratnya gitu. Jadi apapun, mungkin ada seseorang yang ingin baik sama kamu, memberi bantuan sama kamu ibaratnya kamu harus bisa menerima hal itu dengan baik dan membiarkan orang tersebut berbuat sesuatu hal, memperbaiki sesuatu hal dengan perasaan yang sangat lembut lah. Jadi nerima segala apapun yang orang tersebut berikan terhadap kamu tanpa rasa bersalah gitu ya. Di sini untuk Aries, have faith. Jadi kamu harus percaya terhadap sesuatu hal. Kalau kamu mempunyai mimpi, mempunyai keinginan, kamu harus tetap positive thinking terhadap sesuatu hal dan harus punya kepercayaan terhadap apapun itu. Oke? Untuk Leo, friendship di sini katanya kamu mungkin harus menghubungi seseorang kah, berkumpul dengan seseorang kah, untuk mungkin kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang terjadi yang akhirnya kamu mungkin lebih harus mencari perspektif lain dalam suatu keadaan, menerima masukan dari seseorang, menerima masukan mungkin dari seseorang, mungkin dari seseorang teman mau membantu, yang akhirnya kamu bisa membuka ke perspektif lainnya. Jadi friendship, make a date or play. Jadi kamu disuruh untuk berteman atau berkumpul dengan seseorang atau bertemu dengan seseorang, akhirnya bisa menemukan suatu permasalahan atau menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Untuk Sagittarius, explore your option and let yourself receive. Untuk
Untuk Sagittarius di sini yang aku lihat, explore your option terkait dengan mungkin ada suatu kesempatan kah, kalau misalnya memang ada, wow. Oke guys, bentar. Untuk Sagittarius, explore your option. Jadi kalau misalnya kamu memikirkan sesuatu peluang yang lain kah, memikirkan untuk pindah kerja kah, memikirkan mungkin untuk pindah rumah kah, memikirkan untuk pokoknya ada sesuatu hal yang kamu ingin ganti dalam suatu hidup kamu, dan mungkin ada seseorang yang ingin membantu kamu menawarkan sesuatu hal, pekerjaan atau apapun itu. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kamu mengeksplor sesuatu pilihan kamu, oke? Dan ini adalah saat yang tepat untuk membuat suatu perubahan. Oke, Aries Leo dengan Sagittarius di 5-11 April. Untuk Aries, have faith tentang doa. Untuk Leo, friendship. Untuk Sagittarius, explore your option. Sagittarius, explore your option. Knight of Pentacles. Oke. Untuk Aries Leo dengan Sagittarius, di sini ada general energi kamu adalah Two of Pentacle. Two of Pentacle tuh bisa banyak hal. Antara mungkin kalau misalnya kamu sibuk di bekerja, berarti kamu kewalahan dengan pekerjaan kamu. Kalau kamu sibuk sebagai ibu rumah tangga, mungkin kamu kewalahan untuk ngebalance dalam situasi. Tapi Two of Pentacles bisa juga dikaitkan dengan ditempatkan dalam suatu pilihan, dua kondisi, dua pemikiran, dua pertimbangan, kurang lebih seperti itu, oke? Tapi kalau dikaitkan dengan general energi Aries Leo dengan Sagittarius, mungkin di sini ada seseorang yang berusaha ngejuggling, berusaha mempertimbangkan sesuatu hal. Contohnya Aries, mungkin di sini ada Six of Wands dengan Five of Wands. Jadi mungkin ini terkait dengan suatu konflik atau argumen yang berkaitan dengan beberapa orang. Antara satu, misalnya have faith terkait dengan apapun yang manifest, terkait dengan sesuatu hal yang kamu ingin capai. Jadi di minggu depan ini ada kemungkinan terjadi suatu argumen terkait mungkin tentang uang. Oke, Six of Pentacles dengan Five of Pentacles. Jadi Five of Wands. Jadi bisa dikaitkan dengan pembagian rata, pembagian uang terkait dengan sesuatu hal yang kamu harus bayar, tapi kamu argumen dulu, kurang lebih seperti itu. Jadi akan ada suatu argumen yang akan terjadi dengan kamu, dengan seseorang yang melibatkan dengan beberapa orang yang involved dalam sesuatu hal, yang akhirnya mungkin kamu harus mengeluarkan uang atau kamu harus menyerahkan uang, kurang lebih seperti itu. Tapi ada sesuatu hal yang kamu tuh bingungin dalam situasi ini, antara kamu tuh iya atau enggak, atau gua harus bayar kah, gua harus membagi uang itu kah. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kamu berusaha ngebalance. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan kamu berusaha ngebalance dalam dua situasi, antara kamu punya pemikiran sendiri terhadap sesuatu hal, terhadap argumen, terhadap suatu keadaan, mau nggak ya gue harus berhubungan dengan orang tersebut, atau gue harus mau nggak sih gue berkomunikasi orang tersebut. Jadi ada suatu inner conflict yang kamu rasakan terhadap sesuatu hal, dan kamu nggak yakin lagi mungkin terkait dengan sesuatu, oke? Tapi ini juga bisa dikait simpelnya, mungkin ada konflik terkait dengan finansial yang akan terjadi di minggu depan, oke? Untuk Leo, friendship di sini dan the star card dengan Ace of Wands bisa berhubungan dengan Aquarius, atau memang mungkin seven house kamu adalah Aquarius. Kenapa sih ada seven house-nya Aquarius? Mungkin jadi kalau terkait dengan partnership, kamu act like zodiak Aquarius, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan friendship, mungkin Aquarius involved dalam sesuatu hal, mungkin Aquarius membantu kamu menawarkan sesuatu ide, project, sesuatu hal yang baru, ide yang menarik, sesuatu hal yang spontanitas. Tapi di sini ada suatu Two of Pentacles. Jadi mungkin kayak gini, mungkin ada seseorang yang menawarkan suatu ide atau project yang baru yang akhirnya kamu memimpikan itu bisa terjadi. Contohnya kayak gitu. Nah, mungkin terkait dengan teman. Jadi misalnya mungkin kalau terkait dengan pekerjaan, mungkin ada seorang teman yang pada akhirnya akan menawarkan kamu suatu ide atau project yang mungkin kamu punya harapan di situ, itu sesuatu hal bisa menjadi sesuatu hal yang besar, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya juga akhirnya kamu memutuskan untuk bertemu dengan seorang teman, pada akhirnya mungkin seorang teman menawarkan kamu suatu ide, tapi kamu berusaha ngebalance situasi tersebut, membalance suatu keputusan, membalance sesuatu pertimbangan lain. Nah, apapun bantuan dari sesuatu hal yang kamu terima, mungkin kamu harus menerima segala sesuatu halnya dengan baik, oke? Tapi di sini ada seseorang ibaratnya berusaha mempertimbangkan dari hal tersebut,
entah pemikiran kamu atau entah terhadap dua situasi. Oke. Nah, untuk zodiak Sagittarius, explore your option. Jadi di sini Knight of Pentacle and the Empress. Kalau berhubungan dengan seseorang, kalau kamu menunggu seseorang untuk membuat suatu peluang dan kamu tunggu dia tidak berjalan-jalan, tidak bergerak, tidak ada progresnya, kenapa terlalu lama gitu ya. Tapi kamu berusaha untuk ngebalance situasi kamu, maksudnya kamu tetap bertahan dalam situasi tersebut. Padahal kamu menunggu orang tersebut menawarkan sesuatu hal. Mungkin ini adalah saatnya kamu untuk explore your option terhadap sesuatu hal yang mungkin kamu bisa menemukan suatu progres yang lain. Mungkin kalau kamu menunggu seseorang untuk menawarkan sesuatu hal tapi dia lama banget jalannya, lama banget progresnya, ini adalah saatnya kamu tidak lagi menunggu tersebut. Explore another option, explore sesuatu hal yang lebih baik lagi. Itu yang aku lihat. Oke. Tapi ini bisa juga dikaitkan apabila kamu memang tiba-tiba dalam minggu depan menerima sesuatu hal yang baik yang menurut kamu itu bisa stabil, akan ada suatu hal yang harus dipertimbangkan sama kamu, tapi hasilnya akan ada suatu perkembangan atau progres yang baik, ibaratnya blossom, kurang lebih seperti itu. Mungkin apapun explore itu mungkin terkait dari seorang teman yang kamu sudah kenal, cuman kamu mau nggak nerimanya. Oke. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces di 5 sampai 11 April. Aries, Cancer, Scorpio dengan Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio dan Pisces. Oke. Cancer, Scorpio, Pisces mungkin bisa berhubungan dengan Capricorn, Taurus dan Virgo. Di sini ada soulmate relationship karena mereka dapetin ini. Untuk Cancer, self-employment, new romance with spiritual basis and self-employment. Mungkin di minggu depan ini kamu bisa berhadapan dengan seseorang business partner, mungkin seseorang yang mungkin bisa dijadiin partner. Kamu udah menemukan seseorang yang kamu anggap dia bisa dijadikan kerjasama kah gitu ya. Self-employment bisa dikaitkan mungkin kamu tercipta sebagai entrepreneur, seorang wirausaha. Mungkin bisnis kamu pada akhirnya akan ditampilkan dengan beberapa kesempatan-kesempatan lain. Tapi ini bisa juga dikaitkan mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang kamu bisa klik as a business partner, lalu pada akhirnya kamu akan menciptakan suatu, atau pada akhirnya kamu akan ditampilkan dengan beberapa peluang-peluang lainnya gitu ya terkait dengan seseorang. Nah, untuk Scorpio di sini ada blessed change. Jadi untuk terkait dengan ada sesuatu keberkahan yang akan terjadi sama kamu di minggu depan. Amin. A major life change bring you great blessing. Jadi suatu perubahan dari situasi ke situasi yang lainnya dan ada suatu keberkahan yang akan kamu terima. Untuk Pisces, time to move on. Terkait dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah soulmate kamu, Pisces, katanya ini adalah saatnya kamu untuk let it go, ngebuang sesuatu hal yang lama yang sudah tidak bekerja buat kamu agar sesuatu atau energi yang baru bisa muncul. Oke. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces di 5 sampai 11 April. Self-employment untuk Cancer. Untuk zodiak Scorpio, blessed change. Scorpio. Untuk Pisces, time to move on. Oke. Di sini ada general energi kamu adalah Three of Swords. Jadi kalian bisa berekspektasi akan ada suatu kekecewaan. Kalau misal kamu merasa fine aja, ini bisa dikaitkan dengan seseorang yang merasakan kekecewaan. Kita akan lihat untuk Cancer di sini Four of Pentacle dengan Ace of Swords. Jadi bisa dikaitkan seseorang ini tuh Four of Pentacle tuh bisa dia tuh menyimpan segala sesuatu halnya di dirinya dia sendiri, nggak mau nge-share terkait dengan sesuatu hal, terkait dengan ide, karena memang ada sesuatu hal terjadi. Mungkin Four of Pentacle bisa dikaitkan emang dia menyimpan erat-erat uangnya, tidak mau nge-share terhadap orang lain. Nah, di sini ibaratnya Four of Pentacle dengan
empat juga, jadi empat. Jadi ada sesuatu hal yang kamu pikirin, mungkin terkait dengan finansial kah, terkait dengan sesuatu hal yang kamu simpan erat-erat di dalam. Kamu tidak men-share apa yang ada di pikiran kamu kah, kamu tidak men-share terhadap sesuatu finansial kah. Tapi di sini kita lihat, jadi self employment, aku ngerasa mungkin kalau misalnya tadi aku bilang tadinya mungkin kamu menemukan business partner, tapi yang aku lihat di sini Four of Pentacle dengan Ace of Swords and Three of Swords, jadi mungkin ada seseorang yang mungkin ngajak kamu untuk share profit kah, business partner kah, I don't know. Tapi kamu di sini ada seseorang yang memilih untuk tidak melakukan hal tersebut atau tidak join terhadap sesuatu hal. Jadi kamu menolak orang tersebut karena kamu menyimpan sesuatu hal itu buat diri kamu sendiri. Mungkin. Tapi mungkin di sini juga dikaitkan dengan seseorang di sini menyimpan erat-erat uang yang terhadap sesuatu hal, kekecewaan yang dia rasakan terhadap seseorang yang dianggap soulmate-nya atau terkait dengan seseorang yang dianggap dekat. Oke. Jadi kalau misalnya memang ada suatu kekecewaan yang kamu rasakan terhadap seseorang, mungkin seseorang yang udah lama kamu kenal, ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang di sini ibaratnya gimana ya, apa ya, jadi mungkin kalau misalnya berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia agak sedikit tertutup, dia tidak mau share terhadap sesuatu hal yang ada dalam pemikirannya dia, simpelnya karena ada sesuatu kekecewaan yang dia rasakan, dan mungkin kamu ngerasa jadi kayaknya udahlah gue sendiri aja, gue melewati sesuatu hal yang mungkin yang tadinya menyakitkan, pada akhirnya kamu memilih untuk berdiam diri, menyimpan segala sesuatu halnya sendiri, tidak men-share apapun, tidak men-share sesuatu hal yang terjadi sama kamu. Itu yang aku lihat. Tadi aku lupa, ini begini kan, ini begini. Oke. Tapi di sini juga bisa dikaitkan kalau misal berhubungan dengan seseorang yang dia agak sedikit tertutup, ada kemungkinan pada akhirnya seseorang di sini akhirnya mau berbagi kasih, berbagi cerita, berbagi share atau segala macam. Intinya kayak gitu. Oke, kita akan lihat untuk Scorpio Blessed Change, Four of Wands dengan Ace of Wands. Jadi ini terkait dengan mungkin, sepertinya aku lihat untuk Scorpio Three of Swords tuh ada sesuatu hal yang terjadi di masa lampau, sakit hati, kekecewaan, feeling giving up. Tapi akan ada suatu perubahan yang akan terjadi terkait dengan mungkin situasi rumah, situasi kestabilan kamu. Four of Wands dengan Ace of Cups, ada suatu new beginning yang bikin kamu senang. Ada sesuatu hal yang akhirnya ada suatu berita, mungkin kabar, mungkin terkait dengan rumah, terkait dengan kestabilan. Jadi kartu ini sangat berhubungan, Blessed Change dengan Four of Wands, Ace of Cups, ada sesuatu hal, a new beginning atau informasi atau berita yang membuat kamu stabil atau membuat kamu senang. Oke? Simple. Oke, untuk Pisces, time to move on. Jadi kalau misalnya Pisces berhadapan dengan Three of Swords atau cinta segitiga dengan seseorang, ini adalah saatnya kamu untuk membuat sesuatu hal perubahan di diri kamu untuk tidak stuck terhadap suatu pemikiran, tidak stuck terhadap suatu keadaan. Ini saatnya kamu untuk time to move on. Kalau misalnya kamu tadi ragu-ragu terkait dengan sesuatu hal, pengen keluar dari pemikiran stuck. Jadi ada beberapa pemikiran yang akhirnya membuat kamu tuh terperangkap dalam pemikiran kamu sendiri. Kan dia begini, kan dia begitu, kan gue begini, kan dia begitu. Jadi kurang lebih seterusnya yang akhirnya ngeblok diri kamu untuk melihat segala sesuatu halnya di depan. Nah, ini adalah saatnya kamu untuk taking action atau tidak terperangkap dalam suatu pemikiran yang ngebuat kamu tuh bikin sakit hati. Ini adalah saatnya kamu untuk moving on. Oke, kita akan ke Aquarius, Libra, dan Gemini di 5-11 April. Aquarius, Libra, dan Gemini di 5-11 April. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini, mungkin kamu bisa berhadapan dengan Capricorn
ya, atau Aries, aku lupa karena dia dapat kartu ini. Have faith your prayers. Jadi terkait dengan sesuatu hal yang kamu inginkan, kamu mimpikan, kamu mungkin menginginkan suatu perubahan dalam suatu keadaan. Jadi kamu harus tetap yakin terhadap situasi. Untuk Aquarius, kamu mungkin bisa berhubungan dengan Capricorn dan Taurus mungkin, atau Aries dengan Taurus, karena Taurus dapat kartu yang sama, set your sight higher. Jadi kamu harus berekspektasi sesuatu hal yang lebih. Kamu tuh punya kemampuan, punya skill, jangan settle terhadap sesuatu hal. Oke? Ibaratnya kalau jangan settle terhadap sesuatu hal yang bikin kamu stuck. Kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih, mungkin orang, mungkin pekerjaan, mungkin suatu peluang. Oke? Untuk Libra, accept heaven help dan have faith. Untuk Libra, katanya kalau kamu berdoa untuk meminta suatu bantuan dari Tuhan, ibaratnya kalau kamu minta atau berdoa terhadap suatu keadaan, kalau kamu udah minta terus udah dikasih, ya udah lakuin, karena itu adalah cara Tuhan bekerja gitu loh. Kayaknya ibaratnya mungkin kamu udah ada bantuan, dapat bantuan, tetapi mungkin kamu nggak menolak, resisten gitu loh, menolak terhadap sesuatu hal terkait dengan ibaratnya Tuhan udah ngasih bantuan sama kamu, tapi kamu menolak untuk melihat, menolak untuk mengambil, kurang lebih seperti itu. Untuk Gemini, friendship. Jadi Gemini ini bisa berkaitan dengan zodiak Leo, oke? Karena dia dapat friendship. Make a date or for a play day with one. Jadi katanya Gemini, kamu harus banyak mungkin keluar sama teman untuk mendapatkan suatu perspektif. Ya lagi covid gini gimana, mungkin kamu harus berhubungan dengan seseorang, ketemu dengan teman untuk mempunyai perspektif lainnya. Kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Untuk Aquarius, set your sight higher. Aquarius, untuk Libra, accept heaven help. Untuk siapa ini? Gemini, friendship. Oke, Aquarius, Libra, dan Gemini di sini bisa berhubungan dengan zodiaknya Cancer, Scorpio, Pisces, karena general energinya adalah Two of Pentacles. Mungkin bisa berhubungan dengan long distance relationship atau seseorang yang mungkin dari jauh gitu ya. Mungkin seseorang mempertimbangkan sesuatu hal, keputusan kah, atau keputusan kah, dua situasi kah, dua keputusan kah terkait dengan yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan seseorang yang jauh di sana kah, dibutuhkan travel untuk bertemu, atau mungkin ya kamu secara physically berada dalam jangkauan yang bla bla bla, oke? Tapi ini juga bisa dikaitkan tidak berhubungan dengan jarak, tapi terkait dengan sesuatu hal yang kamu tuh pengen moving on terhadap suatu keadaan, tapi kamu nggak tahu mana yang harus kamu pilih, kamu nggak tahu mana yang harus, jadi antara gue moving on nggak ya, gue mesti begini nggak ya, atau enggak. Jadi ada sesuatu hal yang kamu berusaha juggling terhadap sesuatu. Nah, untuk Aquarius di sini, set your sight higher and increase your standard and expect more for yourself. Jadi kalau kamu Aquarius berhubungan dengan seseorang yang di sini ada seseorang yang pengen try to get to know you gitu loh ya, ada seseorang yang pengen kenal lagi sama kamu, berusaha untuk mempelajari diri kamu. Tapi kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang in and out dalam suatu hubungan, kadang datang kadang pergi, atau dia juga mungkin jarak menjadi suatu pemikiran dalam sesuatu hal. 12 Pentacle, mungkin seseorang di sini karena sibuk terhadap suatu pekerjaan, tapi dia mau try to get to know you gitu ya. Mungkin kalau kamu merasa aduh ini orang tidak memberikan sesuatu hal progres yang kamu inginkan, akhirnya satu orang tidak mengekspresikan perasaannya, mungkin kamu udah kehilangan rasa, nggak punya faith, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk mencari sesuatu hal yang lebih baik, yang mungkin bisa possibly menemukan sesuatu hal yang lebih long term commitment. Tapi karena di sini ada Page of Wands, bisa juga dikaitkan dengan ada suatu informasi dari kejauhan, atau mungkin seseorang kirim pesan terkait dengan terkait dengan uang kah, tentang finansial kah, tentang kestabilan kah, tentang orang tua kah. Tapi mungkin di sini juga dikaitkan mungkin orang yang jauh di sana ingin menghubungi kamu, tetapi dia berusaha ngejagling sesuatu hal, entah pemikirannya dia kah, antara suatu keadaan atau pekerjaan yang menjadi suatu
kendala dalam hubungan ini, dan satu orang nggak punya keyakinan apakah hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang long term commitment. Jadi kamu jangan settle terhadap sesuatu hal yang mungkin sama seseorang yang dia tuh masih mempertimbangkan sesuatu hal. Oke? Nah, untuk zodiak Libra, accept heaven help. Jadi di sini ada Devil dan Empress, bisa berhubungan dengan Taurus atau Capricorn, atau mungkin kamu di sini tahu ini adalah Libra juga, tapi di sini ada Devil. Jadi mungkin kamu ada sesuatu hal merasa feeling attached terhadap sesuatu hal, kamu merasa addict terhadap sesuatu hal, yang akhirnya menciptakan suatu toxic dalam suatu hubungan atau dalam sesuatu keadaan. Nah, mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang jauh kah, atau mungkin kamu merasa attached terhadap sesuatu hal tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu kehilangan ibaratnya kepercayaan diri, kehilangan rasa percaya apakah ini bisa menjadi sesuatu hal yang blossom, bisa berkembang, tapi somehow kamu merasa terikat dalam suatu keadaan, kamu merasa feeling attached. Ya mungkin kamu harus minta bantuan sama Tuhan, minta petunjuk terhadap sesuatu hal. Oke? Jangan terus ibaratnya gini, kamu mau moving on atau enggak, kamu mau melakukan suatu progress atau enggak, akhirnya kamu merasa stuck, tapi kamu ngerasa gue nggak bisa nih, kayaknya gue nggak bisa nih sama ini, atau gue nggak bisa melakukan suatu keputusan ini, tapi kamu juga mau jalan nggak bisa karena kamu merasa stuck. Nah, yang akhirnya itu akan menjadikan suatu toxic. Oke? Itu yang aku bisa lihat. Jadi kamu harus berdoa sama Tuhan, minta jawabannya. Ketika Tuhan sudah memberikan sign, lakukanlah, karena emang itu ibaratnya trust your intuition dan bla bla bla. Oke? Untuk zodiak Gemini, friendship tadi terkait dengan make a date for a play day one with others. Jadi di sini ada Nine of Wands, ada seseorang di sini paranoid kah, atau mungkin dia nggak percaya terhadap seseorang. Mungkin ada seseorang yang ingin bertemu, atau ada seseorang yang ingin akhirnya menghubungi kamu, tiba-tiba nelfon, tiba-tiba berhubungan. Tapi di sini ada seseorang yang agak sedikit paranoid terhadap energi orang tersebut. Jadi mungkin ada seseorang yang tiba-tiba menghubungi, dia pengen ngobrol, mungkin seseorang yang jauh, oke? Pengen untuk berteman lagi, cuman kamu ada sifat atau kamu merasa ada sesuatu ketidakpercayaan terhadap energi orang tersebut. Kamu mau nggak ya? Atau gue mesti moving on? Tapi kalau misalnya gue mau deket lagi sama orang ini atau mau berhubungan dengan orang ini, ada rasa ketidakpercayaan yang kamu rasakan. Ini tidak bisa, ini mungkin aja bisa berhubungan dengan soulmate, bisa berhubungan dengan seseorang teman, keluarga, seseorang yang tiba-tiba dia datang, mungkin yang kamu tadinya nggak percaya lagi sama dia, pada akhirnya tiba-tiba dia datang memberikan informasi, atau mungkin mau cuman ngobrol, ada sesuatu pertimbangan yang menjadi sesuatu hal dalam hubungan ini antara kamu dengan seseorang. Oke? Nine of Wands ini di saatnya kamu untuk membuat sesuatu hal, jalan, traveling, jangan lagi khawatir terhadap suatu keadaan, jangan lagi ngerasa paranoid, jangan lagi ngerasa kenapa gue udah melakukan sesuatu hal yang lebih baik, atau ini juga bisa dikaitkan dengan past issue yang diperlakukan dengan orang yang sama, tapi dilakukan sesuatu hal yang berulang-ulang, yang akhirnya kamu jadi gak percaya sama tuh orang, tapi kamu masih berada dalam situasi berusaha ngejuggling terhadap gue mau nggak ya, atau gue harus begini nggak ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kamu harus bertemu dengan seseorang lainnya, minta pendapat, support, dan segala macam. Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.